Grup K-pop tenar Huntrix punya 3 anggota, Rumi, Mira, Zoe. Siang hari, mereka idola glamor, punya fans bejibun, kuasai panggung dengan penampilan meledak. Malam tiba, mereka jadi pemburu iblis rahasia. Pakai kekuatan musik buat jaga perisai gaib Honmun, cegah iblis bangkit dari dunia bawah. Ribuan tahun lalu, iblis di bawah perintah Raja Iblis Guima selalu ganggu dunia. Hisap jiwa, kasih kekuatan ke Guima. Trio pemburu iblis muncul, nyanyi lagu keberanian dan harapan. Usir iblis, ciptain perisai Honmun. Huntrix pewaris misi suci itu. Pakai suara mereka jaga perisai. Incar Honmun emas. Malam ini konser dunia terakhir. Huntrix lagi isi energi sebelum manggung. Tiba-tiba tahu iblis nyamar jadi kru pesawat. Mau ganggu dan sakitin fans. 3 gadis langsung nyanyi. Hancurkan iblis. Lindungi fans. Jaga perisai tetap kuat. Karena nggak bisa ke dunia manusia dan hisap jiwa. Raja Iblis Guima makin lemah. Dia kirim 5 iblis nyamar jadi grup idola cowok. Serang langsung kekuatan Honmun. Suara Huntrix. Di sisi lain, usai konser dunia terakhir, Huntrix nggak istirahat. Langsung rilis lagu baru, Golden, yang meledak dan kuasai puncak tangga lagu. Sebagai pemburu iblis lewat suara, mereka harus jaga vokal tetap kuat dan selalu bernyanyi. Tapi tantangan datang. Rumi kehilangan suaranya jelang konser penting promosi lagu baru. Rumi sebenarnya setengah iblis, setengah pemburu. Ibunya pemburu. Pas meninggal, Rumi diasuh Selin, yang bentuk Huntrix sebagai grup pemburu iblis penerus. Tapi Rumi punya tanda iblis di tubuhnya. Hanya kalau Honmun emas selesai dan iblis lenyap, tanda itu bakal hilang. Bertahun-tahun, Rumi berjuang keras demi selesaikan Honmun, biar tanda iblis hilang dan dia bisa hidup normal kayak teman-temannya. Sekarang, tanda itu naik ke tenggorokan, bikin dia terancam kehilangan suara di momen krusial. Rumi kabur dari konser, ninggalin 10.000 fans kecewa dan stasiun TV panik. Pulang ke rumah, 2 teman Rumi nggak banyak tanya, cuma hibur. Rumi jujur soal masalah suaranya. Mira dan Zoe saranin sembunyiin dari Selin. Janji bantu cari solusi sebelum konser. Besok, atas saran Mira, mereka temui Dokter Han. Katanya punya obat ajaib sembuhin segala penyakit. Rumi ragu, meski bawa pulang banyak obat. Dokter mana tahu penyebab asli suaranya hilang. Di sudut jalan, muncul 4 cowok ganteng banget. Bikin Mira dan Zoe ngedrop popcorn. Rumi, yang tadinya kuat, ikut melongo lihat cowok terakhir. Tapi sikap mereka songong abis. Pas keluar gang, mereka lihat kerumunan heboh di pusat kota. 5 cowok tadi manggung. Penampilan memikat, lagu catchy, bikin trio ikut goyang. Tapi mereka ngeh ada tanda iblis di tubuh cowok-cowok itu. Grup musik iblis. Meski ganteng dan kelihatan polos, mata pemburu trio lihat sifat jahat mereka. Pasti ada maksud busuk. Rumi rasain energi mereka, bikin dia was-was. Dia perintah tim siapin senjata. Mereka bakal habisin iblis-iblis ini. Grup iblis ikut lomba makan saus pedas. Trio pemburu Huntrix siap senjata buat habisin mereka pas turun. Tapi pas sembunyi di atas, iblis jinungeh keberadaan mereka. Ubah Huntrix jadi tamu spesial. Paksa mereka ikut lomba. Nggak cuma gagal rencana, malah bikin grup iblis makin terkenal. Usai acara, iblis kabur ke pemandian umum. Huntrix, dengan skill berburu, gampang lacak mereka. Tapi pas masuk, ternyata itu jebakan. Monster air muncul dari kolam. Trio lawan monster. Grup iblis kabur. Rumi kejar Jinu. Serang pakai tendangan. Tapi begitu pisah dari grup, perisai Honmun melemah. Banyak celah. Iblis makin banyak. Ngerasa nggak beres. Rumi coba habisin Jinu. Tapi dia jago. Bahkan sobek lengan baju Rumi. Bikin tanda iblisnya kelihatan. Jinu kaget. Rumi panik. Teman-temannya hampir lihat tanda itu. Dalam panik, Jinu malah nutupin dia. Meski ganteng, Rumi cepat sadar. Gabung teman-teman, lawan iblis bareng. Pas bersatu, Honmun stabil lagi. Seorang kakek lihat trio, usir mereka. Tapi detik kemudian jiwanya disedot iblis. Grup iblis pakai ketampanan dan lagu memikat buat hisap banyak jiwa manusia. Bikin Raja Iblis Guima makin kuat. Guima tahu soal pemburu perempuan dengan tanda iblis. Tapi nggak bisa kendaliin. Jinu janji ungkap rahasia Rumi dan pakai itu buat hancurin trio pemburu. Usai bentrok di pemandian umum, Huntrix sadar Honmun penuh celah. Mereka cuma bisa hibur diri bahwa lagu iblis cuma tren sesaat. Tapi manajer datang.
Bilang saja Boys viral abis lomba variety. Raup fans banyak. Ini perang rebut hati fans. Huntrix harus seimbangin dan sempurnain Honmun. Rumi usul di acara penghargaan idola. Mereka rilis lagu keren. Bongkar dan habisin iblis saja Boys. Mereka semangat bikin lagu. Tapi tenggorokan Rumi masih bermasalah. Dia cemas. Tiba-tiba, burung aneh bermata banyak muncul di depan pintu. Lalu sepasang mata kucing muncul dari gelap. Kucing kasih Rumi kartu undangan dari Jinu. Lalu antar dia ke rumah tua. Rumi siap tarik pedang pas lihat bayangan. Tapi cuma lelucon Jinu. Dia muncul. Tunjukin niat baik. Penasaran kenapa orang bertanda iblis kayak Rumi bisa lolos dari kendali Guima. Bahkan jadi pemburu iblis. Jinu, sebelum jadi iblis, adalah musisi. Keluarganya miskin banget. Buat hidup, dia mainkan gitar di mana-mana. Tapi hasilnya sedikit. Di titik terendah, Raja Iblis Guima muncul. Pakai sihir iblis bikin Raja angkat Jinu. Selamatin keluarganya dari kelaparan. Tapi bayarannya, tubuh Jinu ditandai iblis. Perlahan telan dia. Jadilah dia iblis bawahan Guima. Keluarganya balik miskin. Lalu musnah. Ratusan tahun jadi iblis. Jinu gak pernah lupa keluarganya. Hidup dalam penyesalan. Dia tanya Rumi, apa dia juga ngerasa malu dan sengsara kayak dia? Jinu coba rayu. Tapi Rumi, pemburu teguh, gak gampang percaya iblis. Jinu bilang kalau Rumi mau cari dia kapan aja. Lalu lenyap. Proses bikin lagu baru Huntrix macet. Banyak fans berpaling. Bikin Honmun goyah. Mereka sibuk buru iblis di mana-mana. Sementara saja Boys aktif banget, ikut banyak acara hiburan, popularitas melejit. Mereka bikin heboh di sesi tanda tangan, bikin lebih banyak fans Huntrix kabur. Poster Huntrix diganti saja Boys. Rumi mau ubah lirik lagu. Zoe bingung, tanya kenapa. Zoe jago baca orang, ngerasa Rumi sembunyiin sesuatu. Rumi balik tanya, apa lirik penuh benci beneran bisa jaga Honmun? Pertengkaran itu ciptain retak di antara trio pemburu, bikin Honmun makin rapuh. Fans saja Boys tembus 50 juta. Bikin iblis muncul di mana-mana. Hisap jiwa manusia sembarangan. Dalam 24 jam. Laporan orang hilang udah sampai angka bahaya. Jelang gladi resik, Rumi masih bimbang soal ubah lirik lagu. Lirik sekarang terlalu agresif dan penuh kebencian. Bisa pengaruhi pendengar. Ketiganya debat. Nggak nemu kata sepakat. Tapi tiba-tiba mereka ngeh ada iblis di dekat situ. Jadi tunda diskusi buat buru iblis. Lalu mereka temuin celah Honmun di rel kereta. Bikin banyak iblis masuk dunia manusia. Trio kerja sama halau iblis. Tapi Rumi ragu sama diri sendiri. Kehilangan fokus. Bikin iblis culik semua penumpang kereta. Rumi putusin cari Jinu. Yakinin dia bantu Huntrix menang di acara penghargaan idola. Rumi bilang kalau Honmun emas terkunci. Guima bakal lemah. Nggak bisa kuasai jiwa manusia lagi. Jinu tanya kenapa Rumi yakin kunci Honmun bisa hancurin Guima. Rumi jawab Jinu bantu dia hadapi rasa malu. Bikin suaranya balik. Kalau mereka gabung, mungkin bisa lawan Guima. Keduanya ngerasa bisa terbuka. Bahkan curhat segalanya. Jinu, yang pernah salah, sadar kalau nggak hadapi, nggak bakal bisa benerin. Tiba-tiba Jinu nggak dengar suara Guima lagi. Dia janji besok bantu Huntrix. Tapi dia langsung dipanggil balik ke alam iblis. Guima marah karena Jinu lepas kontrol sesaat. Ancam kalau Jinu bantu Rumi, dia bakal bongkar rahasia. Dulu Jinu ninggalin keluarganya. Rumi, Zoe, dan Mira duduk bareng. Zoe ngaku kelemahannya. Blak-blakan. Cepet marah. Mira ngerasa berguna sejak gabung Huntrix. Rumi bilang dia takut kehilangan mereka. Tugas harus diselesaikan. Ketakutan cuma bisikan iblis. Besok mereka bakal menang. Sempurnain Honmun emas. Usir iblis selamanya. Dan akhirnya istirahat beneran. Hari penghargaan idola tiba. Huntrix ketemu lawan berat. Saja Boys. Entah kenapa, jelang mulai. Saja Boys ribut. Panitia suruh Huntrix manggung duluan. Dengan lagu Golden dan suara kuat Rumi. Mereka bikin penonton heboh. Panggung penuh energi positif. Nyebar ke ribuan penonton. Pas bagian solo Rumi. Suaranya yang powerful taklukkan hati penonton. Lingkaran emas Honmun muncul berkilau. Tapi tiba-tiba lampu mati. Musik stop. Lagu penuh kata-kata negatif yang udah dibatalin malah diputar. Dua iblis nyamar jadi Mira dan Zoe ikut nari sama Rumi. Bisikin kata-kata jahat. Lalu sobek bajunya. Tunjukin tanda iblis di tubuh Rumi ke kamera dan penonton. Mira dan Zoe asli.
yang dikecoh ke tempat lain. Buru-buru balik ke panggung. Rumi terpancing. Nggak bisa kendali. Teriak keras sampai lampu pecah. Dia tunjukin wujud iblisnya. Bikin Mira dan Zoe kaget membatu. Rumi ketakutan kabur dari panggung. Ketemu Mira dan Zoe. Tapi wujudnya bikin mereka mundur. Bingung. Rumi cerita dia pengen selesaikan misi biar tanda iblis hilang. Ngaku manfaatin Jinnu buat hapus tanda itu. Tapi suara dalam dirinya bikin tanda iblis nyebar. Mira dan Zoe angkat senjata. Siap lawan. Rumi sedih kabur. Cari Jinnu. Dia yang suruh iblis hancurin penampilan Huntrix. Tapi Rumi masih percaya Jinnu baik. Jinnu teriak. Ngaku sengaja ninggalin keluarganya. Gandengan sama Guima buat hidup enak sendirian. Rumi coba bangkitin sisi baik Jinnu. Tapi dia bilang mereka sama. Cuma iblis. Pantas hidup sengsara dan malu. Berita Huntrix bubar dan Saja Boys menang idola tahunan nyebar cepat. Bikin Honmun retak parah. Saja Boys umumkan konser megah di Namsan. Rencanain bawa Guima ke dunia manusia. Orang-orang dengar bisikan iblis. Termasuk Mira dan Zoe. Ikut arus massa. Rumi balik ke Selin. Minta dia bunuh dirinya sebelum nyakitin orang. Selin peluk Rumi. Suruh sembunyiin tanda iblis dan terus lawan. Tapi Rumi marah. Nggak mau bohong lagi. Dia teriak. Mulai hancur jadi jahat. Angkat pedang. Bilang kalau Honmun yang dia lindungi. Sekarang dia bakal hancurin. Penonton di Menara Namsan udah terbutakan. Berkerumun banyak banget. Saja Boys muncul dalam wujud asli. Iblis. Musik penuh kuasa iblis bergema. Masuk ke otak orang-orang. Seekor kucing coba bangunin Jinnu. Tapi dia lupa dirinya sendiri. Pas lagu jahat capai klimaks. Guima muncul. Rumi hadapin dia. Nyanyi keras bangunin Mira dan Zoe. Ketiganya harmoni. Suara mereka bergema. Guima suruh iblis hentikan lagu mereka. Trio nyanyi sambil lawan pakai senjata. Pas mereka deketan, banyak penonton mulai sadar. Ketika tiga gadis pelukan dan nyanyi bareng. Lingkaran emas Honmun nyebar kuat. Kekuatan mereka kayak naik ribuan kali. Maju gagah. Hancurin iblis-iblis. Tapi Guima, yang udah hisap banyak jiwa, kuat banget, serang Rumi. Di momen kritis, Jinnu berdiri di depan, kasih jiwanya ke Rumi, tambahin kekuatan. Rumi lompat, belah Guima jadi dua. Tapi belum selesai, suara mereka satuin fans, ciptain kekuatan gede. Bersama, mereka pegang tangan, sempurnain Honmun emas, usir Guima, langit cerah lagi, semua sembuh.